Ya, congratulations untuk Johor Darul Takzim yang juara Piala FA untuk kedua kalinya beruntun. Sebenarnya waktu saya buat video ini belum berakhir untuk perlawanan akhir Piala FA 2023 ya. Ini menit ke-89, tapi dengan dominasi JDT yang terus menguasai bola, boleh dipastikan menurut aku ini sudah selesai dan JDT merengkuh gelar untuk kedua kalinya. Yang menarik kalau aku tengok di Wikipedia beberapa menit yang lalu perlawanan belum selesai pun sudah ditasbihkan bahwa JDT juara Piala FA. Nah sebenarnya ini bukan mudah untuk JDT mendapatkan jaringan malam ini ya, walaupun secara dominasi JDT unggul sepenuhnya. Nah, ini udah menit ke-90, baru saja Oscar Arebas masuk menggantikan Corbin Ong. Ya, kita tahu proses jalannya perlawanan ini bukan mudah lah untuk JDT. Parkir bus yang dilakukan oleh Kuala Lumpur City FC ini pun tak mampu menghalangi JDT untuk merengkuh gelar juara. Ini additional time 5 menit, sebenarnya masih banyak kemungkinan, tetapi dengan yang tadi sudah saya sampaikan JDT cukup mendominasi permainan, agak sukar lah untuk Kuala Lumpur City FC ini menyamakan kedudukan ataupun berlanjut ke perpanjangan. Ya, parkir bus susah untuk mengalahkan JDT, tak mudah ya. Total domination JDT juga sebenarnya sampai separuh masa tak boleh mencetak jaringan ya, tetapi akhirnya jaringan itu ada. Nah sebenarnya Kuala Lumpur City FC walaupun perlawanan didominasi oleh JDT, Kuala Lumpur City FC ada momentum ketika pemain dari Kuala Lumpur City sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Sihan Hasmi ya. Sayang bolanya itu keluar. Itu adalah peluang terbaik yang dimiliki Kuala Lumpur City FC. Nah, selepas itu ada beberapa kesempatan ya yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT ya, tetapi sebenarnya kesempatan itu juga tak banyak. Dan yang paling momentumnya adalah ketika Arif Aiman melakukan penetrasi, kemudian melakukan hantaran menggunakan kaki kiri, bolanya itu mantul kena tiang dan itu dilesakan menjadi sebuah jaringan oleh Beksen Da Silva. Tetapi di situ pengadil pinggir padang itu mengangkat bendera menandakan itu offside ya. Nah kalau aku tengok itu memang tak offside, menurut aku adalah onside ya, karena ketika bola akan disepak ataupun ditendang oleh Arif Aiman, itu posisi Beksen Da Silva masih di belakang pemain dari Kuala Lumpur City FC. Nah selepas itu Beksen Da Silva agak cukup kecewa dan langsung mendatangi pengadil di pinggir dan tapi tetap perlawanan berlanjut ya. Ada beberapa itu yang mendapatkan kartu kuning macam sebelumnya ada Feroz, kemudian Jordi Amat juga akhirnya mendapatkan kartu kuning ya selepas unggul JDT. Nah ini baru saja ada pelanggaran yang cukup keras terhadap Akhyar Rashid ya, dilakukan oleh Kamal Azizi dan skornya sekarang masih 2-0. Ya, jadi memang Bojan Hodak nampaknya terlalu realistis ya, dalam artian memang agak sukar lah untuk mengalahkan JDT, apalagi bermain di Stadium Sultan Ibrahim. Jadi mengandalkan disiplin pemain Kuala Lumpur City FC, mencoba menunggu ya. Kadang JDT itu bermain di belakang hanya Jordi Amat dan juga Feroz Baharudin, bermainnya itu juga setengah lapangan, setengah padang ya. Jadi sangat-sangat dominasi dilakukan oleh Johor Darul Takzim. Nah, tetapi sebenarnya separuh masa ini pemain Kuala Lumpur City FC cukup disiplin dengan menjaga ruang yang dimiliki setengah padang itu, sehingga jadi susah untuk melakukan hantaran-hantaran ataupun tendangan-tendangan ke gawang ya. Dari shot on goal pun sangat sikik yang dilakukan oleh Johor Darul Takzim di separuh masa. Ya, baiklah apa yang sudah dicoba, walaupun memang secara permainan kurang enak kita tengok. Kalau satunya itu memang benar-benar
bertahan total. Itu yang dilakukan oleh Bojan Hodak, mungkin akan mencoba melakukan attack, mendapatkan celah ya. Beberapa kali memang itu ada kesempatan itu, tapi memang total domination dilakukan oleh Johor Darul Ta'zim. Nah, sebelumnya awal pun sebenarnya ada kesempatan dari JDT ketika Jordi Amat memberikan hantaran panjang kepada umpan panjang kepada Arif Aiman. Sayang sekali kontrolnya agak menjauh sehingga berhasil dihalang oleh kiper dari Kuala Lumpur City FC yang dari Filipina ya. Nah, selepas itu ada kesempatan dari Kuala Lumpur City FC yang sebelumnya. Terus paruh masa berakhir, gawang dari Kevin Mendoza aman, tak boleh dijaringkan oleh JDT. Nah, di babak kedua ini ada peluang langsung, ada peluang emas dari Afik Fazail, tapi sepakannya masih berhasil ditepis oleh Kevin Mendoza. Dari Kevin Mendoza ada beberapa peluang yang memang berhasil diantisipasi dengan baik. Termasuk sebelumnya ada tendangan dari siapa ya? Leandro Velasquez ya. Nah, sampai ada momentum Nathanael Hongwan, pemain yang selalu diberikan kepercayaan oleh Tano Solari ini mencetak gol dari jarak jauh. Ini baru saja selebrasi karena pengadil sudah meniup peluit tanda berakhirnya perlawanan, dan di sini kita tengok bagaimana wajah gembira para pemain Johor Darul Ta'zim termasuk dari Boys of Street ya. Di situ tadi aja juga close up muka Nathanael Hongwan yang melegakan keadaan karena melakukan gol yang sangat berkelas dari luar kotak penalti kurang lebih 25 atau 30 meter ya. Gol yang sangat keras di sisi kiri atas gawang dari Kevin Mendoza membuka keran jaringan, sehingga mau nggak mau Kuala Lumpur City FC harus membuka permainan. Ya, tapi itu tak berhasil. Bahkan ada gol kedua dari Leandro Velasquez 2-0 yang memanfaatkan sekelumit yang ada di kotak penalti ya, selepas rembatan dari Arif Aiman ini berhasil diblok. Nah, Leandro Velasquez berhasil memanfaatkan celah itu untuk menjadikan jaringan sehingga skor berkesudahan jadi 2-0. Nah, sampai perlawanan akhir tak berubah walaupun Kuala Lumpur City FC mencoba mengubah gaya permainan, tapi sudah terlambat dan juga JDT tetap mendominasi, menguasai penguasaan bola, memasukkan pemain-pemain lain untuk bertahan, Aribas, Sahrul Saad ya dan yang lain, sehingga membuat JDT berhasil mengaman. Congratulations ya, di sini JDT memang menggunakan ciri khas permainannya, umpan-umpan bola pendek dan sesekali long ball yang dilakukan oleh Jordi Amat yang memang walaupun tidak terlalu banyak peluang tapi hasilnya memang sangat baik, apalagi dari secara possession pun sangat jauh lah ya. Ini menunjukkan gap antara Kuala Lumpur City FC dengan Johor Darul Ta'zim. Dan ketika bola ada di Kuala Lumpur City FC, itu pemain-pemain JDT langsung mengejar untuk mengambil bola sehingga tak ada celah ya untuk pemain-pemain Kuala Lumpur City FC mengembangkan permainan. Di perlawanan ini JDT mendapatkan beberapa kartu kuning, termasuk player dari Indonesia yaitu Jordi Amat ya, yang melakukan pelanggaran. Feros juga mendapatkan kartu kuning di awal, dan juga ada player dari Kuala Lumpur City FC yang juga mendapatkan kartu kuning. Congratulations untuk Johor Darul Ta'zim ya untuk perlawanan malam ini. Dan siapa man of the match pada perlawanan ini? Kalau menurut aku ya Nathanael Hongwan, karena yang membuka keran jaringan perdana untuk JDT dan juga membuka keran jaringan perdana bagi karir Nathanael Hongwan di Johor Darul Ta'zim. Sekali lagi congratulations untuk juara 2 kali beruntun Piala FA. Makin jauh gap kejuaraan yang dimiliki JDT dengan klub lain, dan juga membuka gelar tahun ini ya, karena liga kemungkinan juga akan disikat oleh Johor Darul Ta'zim, tinggal menunggu momentum. Itu aja, kalau ada kesilapan mohon maaf ya, berbagai yang tengok perlawanan ini karena sangat vibe ataupun atmosfernya terlihat sangat meriah ya, dan aku juga udah tengok foto-foto bagaimana bos melakukan koreo ya, Pinky Blend menggunakan koreo yang tulisannya jangan bermain-main dengan JDT ya, don't mess with JDT. Menarik, itu aja. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Congratulations sekali lagi, Kuala Lumpur City FC juga perlu diberikan kredit ya, bisa sampai ke final, tapi Bojan Hodak gagal untuk mengulangi kemenangan ketika Piala Malaysia 2021.
ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh TMJ. Ini berbeza dengan JDT ketika dikalahkan Kuala Lumpur FC tahun 2021, dan ini dibuktikan oleh skuad JDT dengan memenangkan perlawanan dan juga juara Piala FA 2 kali beruntun tahun 2023 ini. Itu aja, kalau kalian silahkan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.